بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pelajaran tematik kelas 5. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah sampai di subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Dan kita di pembelajaran 5 dan 6. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kelainan organ gerak manusia. Kemudian yang kedua, ciri-ciri komik yang baik. Kemudian yang ketiga, posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak. Nah, sebelum itu teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, mari kita menuju materi yang pertama, yaitu kelainan organ gerak manusia. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Teman-teman, otot ini berfungsi untuk menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya berjalan, mengangkat, memegang, berbicara, duduk, berdiri, makan, dan menggerakkan jantung. Nah, setelah mengetahui fungsi otot, berikut ini dijelaskan macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Nah, contoh kelainan otot yang sering terjadi adalah kram dan terkilir. Teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasan berikut ini dengan seksama. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi sering dimiliki oleh atlet binaraga. Kemudian yang kedua, sakit pinggang. Sakit pinggang sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Peregangan otot ini bisa terjadi karena mengangkat beban yang terlalu berat, kehamilan, dan obesitas. Namun, terdapat sakit pinggang yang disebabkan oleh penyakit alat dalam di bagian sekitar pinggang. Terdapat perubahan kedudukan tulang pinggang, fraktura, serta infeksi tumor pada tulang pinggang dan tulang kelangkang. Kemudian yang ketiga adalah atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Otot yang mengalami atrofi akan mengalami pengurangan ukuran hingga 25% dari ukuran semula. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit poliomyelitis yang dapat merusak sel-sel saraf pada otot dan keadaan tertentu. Misalnya sakit yang membuat seseorang harus istirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama. Pemulihan kelainan ini dilakukan dengan pemberian latihan otot, pemberian stimulan listrik, atau dipijat dengan teknik tertentu. Kelainan ini dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Kemudian yang keempat adalah stiff atau kaku leher. Kaku leher adalah kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Akibatnya leher menjadi sakit dan kaku jika digerakkan. Selain itu,
Stres yang berat akan membuat kejang otot leher dan punggung. Rasa sakit itu akan hilang jika stres sudah hilang. Yang kelima adalah terkilir atau keseleo. Terkilir adalah kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Hal tersebut membuat ujung tulang tidak kembali pada tempat semula. Yang keenam adalah distrofi. Distrofi adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. Yang ketujuh adalah tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini biasanya masuk melalui luka terbuka sehingga menyebabkan infeksi dan menghasilkan racun yang menyerang saraf. Akibatnya, fungsi saraf dalam mengontrol otot menjadi terganggu. Tetanus menyebabkan otot menjadi tegang terus-menerus atau kejang-kejang. Kemudian yang kedelapan adalah fibriosis. Fibriosis adalah pembentukan jaringan ikat fibrosa sel-sel otot skeleton ataupun otot jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Hal itu terjadi karena sel-sel otot ini tidak mampu beregenerasi sehingga akan melemah. Yang kesembilan adalah kram otot. Nah, kram atau kejang otot merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Selain itu, kram juga sering terjadi karena cuaca dingin. Kram sering terjadi pada otot betis secara tiba-tiba dan terasa berkedut. Penanganannya dilakukan dengan cara mengistirahatkan otot yang bermasalah, kemudian melakukan pemijatan, dan dapat juga menggunakan obat atau salep yang merelaksasikan otot. Nah, kemudian yang terakhir atau ke-10 adalah hernia abdominal. Hernia abdominal adalah kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, teman-teman pernah tidak mengalami leher sakit setelah bangun tidur? Nah, biasanya kita menyebutnya salah bantal. Nah, salah bantal di sini menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur. Biasanya, orang yang terkena salah bantal lehernya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini adalah yang disebut salah bantal atau torticollis. Nah, atau tengeng ya. Tengengan biasanya kepalanya. Ya, lehernya kaku, nggak bisa menoleh ke kiri ke kanan. Nah, tengeng ini atau torticollis merupakan kelainan yang disebabkan posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri atau ke kanan. Penyakit ini bisa diderita siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher bisa berdampak pada terganggunya aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada beberapa kasus kondisi ini sering tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Namun, tidak sedikit orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Nah, penyebab torticollis ini adalah posisi tidur yang kurang tepat, bantal terlalu tinggi, atau bantal kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir serta tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, kondisi ini juga bisa disebabkan cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan sendi serta rematik otot leher. Nah, jika sudah terkena salah bantal, ada baiknya segera diobati karena bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu cara mengobati adalah dengan pemijatan maupun obat-obatan pengendur otot. Nah, namun dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati.
Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain, seperti salah urat. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Pun tips-tips ya untuk menghindari penyakit salah bantal ini, yang pertama adalah posisi tidur harus pas dengan tubuh dan nyaman. Kemudian, jangan menggunakan bantal terlalu tinggi atau terlalu keras. Jangan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Kemudian, sebaiknya tidur tidak hanya pada satu posisi, misalnya miring atau telentang. Kemudian, jangan tidur di atas kasur yang terlalu keras. Materi berikutnya adalah ciri-ciri komik yang baik. Nah, teman-teman, adapun ciri-ciri komik yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Komik hadir untuk menyampaikan cerita dengan menggunakan teks dan gambar. Hal itu tentu berbeda dengan karya fiksi dan non-fiksi yang lain yang menyampaikan cerita dengan hanya menggunakan teks. Kemudian yang kedua adalah proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Pembaca seperti ikut berperan dan terlibat dalam komik dan menjadi pelaku utamanya. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami isi komik. Kemudian yang keempat, bersifat kepahlawanan. Pada umumnya isi cerita yang terdapat di dalam sebuah komik akan membuat pembacanya mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Kemudian yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, itu ya teman-teman, ciri-ciri komik yang baik. Nah, materi berikutnya yaitu posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak. Teman-teman, pernahkah kalian mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Nah, jika pernah, bagaimana aktivitas yang kalian lakukan? Jadi terganggu, bukan? Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ gerak. Berikut ini adalah cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki berbentuk huruf O atau X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Kemudian yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya kita selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Kemudian yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya kita melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Kemudian berikutnya adalah agar terhindar dari osteoporosis. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga teratur. Kemudian agar terhindar dari rakitis, nah kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari.
Apalagi sekarang ya musim pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk menjaga pola hidup yang sehat, makan makanan dan bergizi, dan jangan lupa tetap berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan imun kita. Nah, itu ya teman-teman. Alhamdulillah materi kita sudah selesai di sini. Nah, tugas kalian adalah silakan buka buku kalian halaman 196. Di situ ada gambar. Nah, apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti gambar berikut ini? Nah, silahkan dituliskan apa yang terjadi di situ. Kegiatan-kegiatan seperti itu posisi yang salah, sikap yang salah. Nah, kemudian akibatnya apa? Silahkan dituliskan di buku kalian masing-masing. Baik teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.